Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أجهر علينا بإجهار سيد البشر وقدر لادته في هذا الشهر الشريف الأجهار فسبحان من أرسله كافة للناس فبشر وأنذر أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العزة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القهار شهادة تبلغ شاهدنا منازل الأبرار وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نبي المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأنوار
وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأعدوا عملا صالحا للنجاة من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah di hari dan waktu yang baik ini, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat semesta alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini adalah untuk meluruskan umat manusia agar berlaku baik kepada Yang Maha Pencipta, berlaku baik kepada sesama manusia, dan berlaku baik kepada makhluk-makhluk lainnya. Sehingga dengan kehadiran beliau, umat manusia ini di dalam hidupnya selalu diwarnai dengan budi pekerti yang luhur atau moral agama berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada beliau. Dengan demikian, kehadiran beliau benar-benar telah membawa perubahan di dalam segi kehidupan manusia menuju kebaikan. Pendek kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran Islamnya telah menyempurnakan kehidupan manusia seutuhnya. Sebagaimana sabda beliau, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus ini tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti atau akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, dalam kehidupan beliau semenjak anak-anak hingga diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau tidak pernah berkata atau berlaku jahat kepada siapapun. Sebaliknya, beliau selalu berlaku baik dan jujur, sehingga segala perilaku beliau patut kita tiru dan dijadikan contoh uswatun hasanah untuk kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal juga sebagai Muhammadun basyarun la kal bashar, manusia biasa tapi bukan sembarang manusia. Sebagaimana yang dikisahkan, banyak sekali yang diceritakan di dalam tarikh sejarah Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berada di dalam rumahnya dan orang-orang kafir Yahudi Quraisy berencana ingin membunuh beliau. Lalu dengan izin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selamat dari niat pembunuhan tersebut, sehingga beliau bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar pergi mencari tempat untuk berlindung, dan sampailah beliau ke sebuah gua sur, dan masuklah beliau bersama sahabat Sayyidina Abu Bakar untuk bersembunyi sekaligus untuk beristirahat dari pengejaran tersebut. Singkat cerita, orang-orang yang mencari Rasulullah yang ingin membunuhnya sampai juga kepada gua sur, dan di antara mereka pun bertanya, apakah Muhammad berada di dalam gua tersebut?
Lalu salah satu di antara mereka pun menjawab, tidak mungkin Muhammad berada di dalam gua tersebut, karena di depan pintu gua terdapat sarang laba-laba yang tidak hancur. Jikalau Muhammad masuk ke dalam gua tersebut, pasti sarang tersebut sudah hancur. Dengan pertolongan Allah, akhirnya Rasulullah SAW pun selamat dalam pengejaran tersebut. Singkat cerita, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar beristirahat di dalamnya, dan tanpa disadari ada hewan yang menggigit bagian tubuh dari Sayyidina Abu Bakar, sampai keringatnya mengucur, sampai air matanya menetes dan mengenai bagian wajah Rasulullah SAW, sampai Rasulullah terbangun dari istirahatnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la takhaf wa la tahjan, janganlah engkau takut wahai Abu Bakar, dan janganlah engkau bersedih. Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, aku tidak takut dan aku tidak bersedih. Ketika engkau hendak istirahat, tadi ada hewan yang menggigit bagian tubuhku, sehingga aku tak mampu menahan rasa sakit yang kurasakan. Lalu Rasulullah SAW memberikan air liurnya atau ludahnya dan diusapkan ke bagian luka yang dialami Sayyidina Abu Bakar. Seketika rasa sakit yang dirasakan Abu Bakar pun hilang dan menjadi sembuh. Inilah yang membedakan air liur atau air ludah dari Rasulullah SAW menjadi sifaan atau obat berbeda kepada manusia pada umumnya. Rasulullah SAW juga dikenal, wa kana SAW sadidal haya'u wat tawadu. Rasulullah SAW dikenal sebagai pemalu, orang yang sangat pemalu dan sangat tawadu. Sebagaimana dikisahkan di dalam sejarah Islam tarikh, ketika Rasulullah SAW hendak membetulkan bagian Ka'bah atau merenovasi bagian Ka'bah yang sudah rusak. Ketika itu Rasulullah SAW menaiki Ka'bah, dan tanpa sengaja gamis beliau terangkat oleh angin yang meniup gamisnya sampai terlihat betis beliau, dan beliau merasa malu langsung turun dari Ka'bah. Inilah menandakan bahwasanya Rasulullah SAW begitu mempunyai rasa pemalu, berbeda pada manusia pada zaman sekarang ini. Begitu juga Rasulullah SAW sangat terkenal dengan sifat tawadhu beliau, sebagaimana dikisahkan ketika beliau sedang berdakwah ke Taif. Ketika beliau sampai ke Taif, beliau tidak disambut dengan baik oleh masyarakat Taif, melainkan beliau dilempari dengan kotoran unta, bahkan ditimpuki, dilempari batu, sampai benteng atau sahabat beliau Zaid bin Sabit tak mampu menahannya, dan sampai melukai bagian tubuh Rasulullah SAW. Seketika itu datanglah malaikat penjaga gunung dan menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan engkau mengizinkan, aku akan hancurkan gunung Taif untuk membinasakan masyarakat Taif yang telah menzolimimu. Seraya Rasulullah SAW menjawab, la, tidak, jangan. Lalu Rasulullah SAW pun mengangkat tangan lalu berdoa untuk masyarakat Taif yang telah menzoliminya, sebagaimana doa yang beliau panjatkan yang artinya, ya Allah, kepadamu aku mengadu betapa lemahnya kekuatanku, betapa sedikitnya kemampuanku, betapa hinanya aku pada pandangan manusia. Engkaulah Tuhan orang yang lemah, dan engkaulah Tuhanku. Kepada siapa engkau serahkan diriku? Kepada orang yang jauh yang akan membenciku, atau orang yang dekat yang akan membenciku juga? Asalkan tiada kemurkaanmu kepadaku, akan tetapi rahmatmu jauh lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya yang akan menerangiku dari kegelapan, dan yang akan memberikan kebaikan dari segala urusan dunia dan akhiratku, untuk melepaskan aku dari marahmu atau menghilangkan murkamu dariku.
hanya kepadamu aku merintih, berharap mendapatkan keridhaan-Mu, dan tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali kepadamu. Inilah salah satu sikap tawadu Rasulullah SAW yang mungkin tidak dimiliki oleh manusia-manusia pada umumnya. Marilah kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti segala tuntunannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 69, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersamanya dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, dan itu merupakan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, karena sesuatu itu tidak diakhiri kalau tidak dengan yang lebih baik, lebih sempurna dan lebih menarik. Sebaik-baik Rasul di antara para Rasul dan menjadi pemimpin para Nabi dan Rasul, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang ditetapkan Allah sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Wa qaffana Allah wa iyyakum li ta'atihi wa ta'atihi ar-rasul. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'ani fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum bil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa lazimus salata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsyadan wa ta'liman wa ijlalan liqadrihi nabihi wa ta'ziman. Faqad qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa radallahumma an ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairil ashabin nabiyika ajma'in wa litabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafiril junubi wa khati'at. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muhaddisin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'daka a'dad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa as'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar.